Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Ayu Tias, NPM 6520600052, kelas 1B, semester 1, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan review buku yang telah saya baca yang berjudul Jembatan. Buku yang berjudul Jembatan ini ditulis oleh Insinyur J. Strijk, CI, dan Profesor Insinyur K.H.C.W. van der Ven, diterjemahkan oleh Sumargono dan diterbitkan pada tahun 1995. Isi dari ringkasan buku tersebut ialah: menurut Insinyur H.J. Strijk, CI, 1984, jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain, dapat berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa. Jika jembatan ini berada di jalan lalu lintas biasa, maka biasanya dinamakan viadak. Pelaksanaan pembangunan jembatan harus seefektif dan seefisien mungkin sehingga pembangunan jembatan dapat memenuhi keamanan, kenyamanan, dan ekonomis tanpa melupakan unsur kekuatan atau kekokohan jembatan itu. Jembatan dapat dibagi dalam golongan-golongan seperti berikut. Jembatan tetap. Jembatan tetap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jembatan kayu, untuk lalu lintas biasa pada bentangan kecil dan untuk jembatan pembantu. Yang kedua, jembatan baja terbagi atas. Yang pertama, jembatan yang sederhana di mana lantai kerjanya langsung berada di atas gelagar-gelagar. Untuk gelagar-gelagar itu digunakan yang sudah dikonstruir atau canai. Jembatan-jembatan gelagar kembar untuk melalui lintasan kereta api dengan bentang rel di antara balok-balok. Yang ketiga, jembatan dengan pemikul lintang dan pemikul memanjang. Gelagar induknya adalah gelagar dinding penuh yang konstruir atau gelagar pekerjaan vak. Yang keempat, jembatan pelengkung, dan yang kelima, jembatan gantung. Jembatan tetap yang ketiga adalah jembatan-jembatan beton bertulang. Dalam golongan ini termasuk juga jembatan-jembatan yang gelagar-gelagarnya di dalam beton. Jembatan tetap yang terakhir ialah jembatan batu. Hampir tidak ada kecualinya digunakan untuk lalu lintas biasa. Jembatan-jembatan dapat digerakkan. Yang pertama, jembatan-jembatan yang dapat berputar di atas poros mendatar, yaitu: yang pertama, jembatan-jembatan angkat, jembatan-jembatan baskul, jembatan-jembatan lipat Strauss. Yang kedua, jembatan yang dapat berputar di atas poros mendatar, juga termasuk poros-poros yang dapat berpindah sejajar dan mendatar, seperti apa yang dinamakan jembatan-jembatan baskul beroda. Yang ketiga, jembatan-jembatan yang dapat berputar di atas suatu poros tegak atau jembatan-jembatan putar. Yang keempat, jembatan-jembatan yang dapat berkisar ke arah tegak lurus atau mendatar. Yang pertama, jembatan angkat, jembatan roda, jembatan gojah atau pont transborder. Selanjutnya ialah pemeriksaan jembatan. Untuk dapat memeriksa membandingkan tegangan yang timbul karena beban gerak pada bagian-bagian dari suatu konstruksi jembatan kepada tegangan-tegangan yang telah diperhitungkan, maka tegangan-tegangan itu diperiksa dengan menggunakan alat pengukur tegangan. Untuk keperluan itu, maka perkakas itu dijepitkan pada batang yang akan diperiksa tegangannya. Mengukur tegangan dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, cara magnet. Yang kedua, perkakas mengukur Ock-Buysen. Yang ketiga, alat mengukur Berry. Dan yang keempat, oscillografi. Kita mengukur perpanjangan atau perpendekan atau dua titik yang berdekatan satu sama lain di dalam arah memanjang dari batang itu, dan dari sisi diuraikan tegangan-tegangan yang timbul, yang berpangkal pada hukum Hooke.
Biaya pemasangan merupakan suatu bagian yang penting dari biaya pembangunan seluruhnya. Ini kadang-kadang akan memaksa memberikan keutamaan pada suatu konstruksi yang lebih ringan dan dengan demikian suatu pemasangan yang lebih murah. Adapun kelebihan buku tersebut ialah buku ini memaparkan secara rinci tentang berbagai hal mengenai jembatan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, konstruksi, perhitungan kekuatan, bentuk, pengukuran, hingga hampir ada di setiap halamannya. Jadi, pembaca akan lebih menikmati saat membacanya dan tidak akan cepat bosan. Buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan teknik sipil dan arsitektur ataupun dosen. Kekurangan buku tersebut adalah buku ini banyak kata-kata yang masih rancu, sehingga pembaca harus lebih teliti untuk memahaminya. Dan satu lagi adalah penempatan gambar-gambar yang kurang rapi hingga terkesan berantakan. Seharusnya gambar dapat disusun lebih rapi agar pembaca tidak bingung. Sekian review buku yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Hidup teknik, hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.